Shalom saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berilah kemurahan-Mu, Kau mengampuni segala dosa salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan, supaya kami dibebaskan dari segala persoalan, dari hukuman, terutama apa yang kami perbuat yang salah, sehingga kami sekarang dalam kesulitan, persoalan, salah perhitungan, salah jalan. Tuhan ampuni kami, kiranya Engkau memulihkan setiap kami, Engkau memberkati kami, melindungi kami dari si jahat, kuasa kegelapan, orang-orang jahat, sakit penyakit, wabah. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dalam pergumulan, persoalan, tantangan diberikan jalan keluar dan hikmat dan diberkati Tuhan. Yang sakit boleh menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Di dalam kehidupan kita saudara, kita harus tahu bagaimana cara mengatur hidup. Terutama kalau kita bicara tentang prioritas. Nah, ada begitu banyak prioritas di dunia ini. Tetapi mana prioritas dari segala prioritas itu? Contoh-contoh saudara, saya harus membersihkan rumah. Supaya rumah itu bersih, sehat, itu prioritas juga. Mungkin bagi orang saat itu yang di rumah itu sakit karena rumahnya sudah kotor. Tetapi saudara, ada pada saat itu atapnya itu gentengnya lepas. Waktu hujan itu airnya jatuh. Apakah kita harus membersihkan rumah dahulu ataukah kita membetulkan atap itu? Nah, berarti yang pertama itu prioritas dikalahkan dengan prioritas yang lebih prioritas, yaitu kita harus membenahi genteng yang bocor itu. Demikian juga saudara kalau kita berkata mungkin genteng itu bocor, tetapi ada juga yang kita saudara lihat itu. Mungkin kita nggak bisa naik ke atas itu. Jadi kita nggak bisa membetulkan genteng. Apa yang kita lakukan saudara? Terpaksa kita harus ambil yang namanya bak. Supaya air itu jangan sampai membanjiri rumah. Jadi kadang-kadang bukan membetulkan karena tidak ada tangga, tidak ada orang memperbaiki, hujan begitu lebat, ada petir. Jadi apa yang harus diperbuat? Yaitu mengambil seperti itu. Nah mungkin juga saudara pada saat itu kalau kita katakan tiba-tiba handphone kita waktu kita charge mulai kena air sedikit-sedikit saudara. Apakah kita mesti tetap untuk ngambil timba untuk naruh air itu? Apakah kita selamatkan handphone dulu dari air itu? Mungkin kalau kita ambil timba, tidak lama sedikit saudara, air itu kan mengalir kecil. Nah handphone itu bisa meledak konsleting. Nah akhirnya kita tahu mana yang prioritas. Di dunia ini semua orang ngomong punya prioritas. Saya punya prioritas hari ini, tapi 1 jam kemudian prioritas itu bisa dikalahkan dengan yang lebih prioritas. Sehingga tidak ada satupun kita katakan prioritas yang baku. Tetapi ada satu prioritas dari segala prioritas, yaitu tentang kerajaan surga dan kebenarannya. Kita lihat Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin kita punya prioritas, aku harus kerja hari ini. Aku harus menjual barang hari ini. Karena besok aku harus membayar. Itu prioritas. Karena tidak ada makanan, itu prioritas. Tapi ketika anak kita sakit, saudara. Saat itu panas, apakah kita tinggal dulu cari uang? Apakah kita mesti punya waktu sebentar untuk memperbaiki atau untuk memberikan sesuatu obat kepada anak ini? Nah, kita mungkin bisa kerja keras, kita rajin. Tetapi ada satu hal saudara, yaitu kalau kita rajin pun belum tentu menghasilkan banyak. Kita perlu juga berdoa. Karena setiap manusia berusaha, tetapi Tuhan menentukannya. Kita kerja tiba-tiba hujan. Kita jemur mama cengkeh tiba-tiba hujan. Saudara. Oleh karena itu kita tetap harus melibatkan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Anak bisa disembuhkan, anak bisa dipulihkan, pekerjaan bisa dibantu Tuhan, diatur. Ya, Tuhan bisa kirim langganan, bukan berarti Tuhan itu pesuruh, bukan. Berkat Tuhanlah yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Tetapi kita tetap usaha. Karena tanpa usaha tidak mungkin Tuhan akan memberkati kita, saudara.
Kita lihat dulu, yaitu Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini saudara, kita tahu. Jikalau kita sudah bertobat, tapi tidak ada buahnya, bagaimana? Memang kita prioritas itu percaya Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, kita diselamatkan, sudah. Darahnya menebus dosa kita, oke. Setelah itu apakah kita percaya lagi? Kan sudah percaya. Nah, percaya itu menghasilkan iman. Dan kemudian iman ini bertumbuh dan menghasilkan saudara buah-buah pertobatan. Nah, itulah kehidupan sebenarnya. Yang hari ini saudara Tuhan minta dalam kehidupan kita bukan saja percaya lagi. Sudah percaya, tapi bagaimana saudara hidup dalam percaya itu sehingga boleh menghasilkan buah pertobatan. Saya sudah bertobat, Pak. Saya dulu duniawi, tidak mau kenal Tuhan, hati saya keras. Sekarang saya terima Tuhan. Tetapi masih judi, masih sombong, saudara masih hidupnya tidak karuan. Berarti dia bertobat, tapi tidak ada buah pertobatan. Sehingga kita hari ini belajar, mari ada buah pertobatan. Ketika kita bertobat, berkat Tuhan kasih karunia turun kepada kita. Ketika ada buah pertobatan, disitulah saudara berkat Tuhan turun. Sehingga firman Tuhan berkata, saudara, yaitu jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Jikalau kita ini berbuah banyak, maka dibersihkan supaya semakin berbuah. Puji Tuhan saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita tidak lepas dari segala persoalan. Tetapi diajarkan untuk prioritaskan Tuhan, karena Dia menentukan nasib kita, masa depan kita. Dan kedua, jangan cuma berhenti di pertobatan, hasilkan buah pertobatan. Kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, persoalan, tantangan, tidak ada masalah. Selama kita bertobat dan ada buah pertobatan, ada jalan keluar, karena Yesus adalah jalan itu sendiri. Saudara mungkin punya persoalan, yaitu keuangan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, studi, maupun mungkin juga perjodohan, ataupun hutang piutang, apa saja. Mungkin dikuasai roh jahat, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Karena Yesus katakan, imanmu menyelamatkan kamu, imanmu memulihkan kamu, imanmu menyembuhkan kamu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar engkau menjadi pulih oleh karena imanmu, menjadi sembuh oleh karena imanmu, diberkati oleh karena imanmu dalam nama Yesus. Supaya engkau dibebaskan, diberkati, dipulihkan, supaya menjadi berkat, supaya menjadi kesaksian dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.